Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada sesi yang kedua ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah judul haji dan taubat. Apa korelasi haji dengan taubat? Minimal ada dua korelasi. Korelasi yang pertama, kejahatan Anda dihapus oleh Allah dengan taubat. Tetapi kebaikan-kebaikan Anda pun diterima oleh Allah dengan taubat. Dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah dengan taubat. Tetapi kebaikan-kebaikan Anda, ibadah Anda, umroh haji Anda, tawaf dan sa'i Anda, semua kebaikan-kebaikan ini pun diterima oleh Allah dengan taubat. Anda selesai salat, salam kanan, salam kiri. Kata pertama Anda ucapkan bukan alhamdulillah, melainkan taubat. Anda bacakan astaghfirullah. Ini bukan taubat, bukan istighfar atas dosa. Tetapi ini taubat dan istighfar atas kecerobohan, kekeliruan, kekurangan dan keterbatasan Anda dalam sholat. Tadi pagi Anda sholat subuh, pasti Anda tidak bisa mengatakan sholat ini sempurna 100%. Bahkan mungkin Anda mengatakan, kalau saya yang harus nilai sholat saya sendiri, ini sholat saya ini paling-paling nilai 7. Anda tahu khusyuknya tidak ada. Anda mengakui fahamnya tidak ada. Anda mengakui ikhlasnya pun lemah. Sehingga selesai salat, Anda hanya berani ngasih nilai untuk salat Anda, 70 itu udah setengah dusta. Kalau jujur, 40. Tapi nilai 40 ini nanti amblas lagi ketika Anda sadar ini untuk Allah. Ingat ya, Anda hadir dalam kondangan saya, amplop Anda 50.000 juga kebanyakan, karena saya bukan siapa-siapa.
Tapi kalau Anda hadir dalam kondangannya Bapak Presiden, amplop Anda 5 juta itu nggak ada apa-apanya. Sekiranya Anda tahu betapa agungnya Allah, Anda sadar betapa baiknya Allah, Anda akan ngaku, Anda akan jujur, di depan Allah tidak ada kebaikan Anda yang layak. Maka selesai Anda salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullah. Seolah-olah Anda mengatakan, ya Allah, salat ini nggak layak untukmu yang maha baik. Nggak layak untukmu yang sangat sempurna. Nggak layak untukmu yang maha agung. Tapi hanya ini yang aku punya. Kalau nilai salat Anda ini anggaplah nilai 70 campur dusta tadi, berarti kekurangan 30 poin perlu istighfar, perlu taubat. Maka istighfar setelah selesai salat bukan untuk dosa, tapi untuk keterbatasan. Bukan untuk maksiat, tetapi untuk sejumlah kecerobohan-kecerobohan. Di dalam ibadah, nyaris tidak ada orang yang bisa melepaskan dua kesalahan. Sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan pertama menambah, kesalahan kedua mengurangi. Gak ada orang yang lepas dari dua kesalahan ini. Anda salat, Allahu Akbar. Ada tambahan gerakan. Ini bukan gerakan salat, iya. Kenapa ditambah? Dalam salat mestinya Anda faham, mestinya Anda khusyuk, nyatanya Anda nggak paham, nyatanya Anda khusyuk. Ini kurang. Jadi tidak ada orang yang amalnya benar-benar bersih dari penambahan-penambahan atau dari pengurangan-pengurangan. Cuman ada penambahan-penambahan yang sangat buruk, seperti bid'ah. Dan ada penambahan-penambahan karena kelalaian. Banyak betul yang gatal kalau udah sholat. Anda kunjungan ke Bapak Presiden aja nggak berani garuk-garuk. Tapi entah apa yang terjadi dalam sholat, tidak ada rasa-rasanya penghalang untuk Anda garuk-garuk. Nggak jauh beda Anda dengan saya. Saya bilang Anda cuma bahasa aja. Kita 11-12 dalam hal ini. Saya bicara karena saya bicara karena kita sedang belajar. Maka ibadah haji, di mana ada ihram, di mana ada tawaf, di mana ada sa'i dan selanjutnya, di semua proses manasik ini jelas Anda nggak sempurna. Jelas akan banyak sekali kecerobohan Anda. Pertanyaan, apa harapan Anda haji ini menjadi mabrur, sementara Anda sadar bahwa ini penuh dengan kekeliruan? Satu-satunya harapan haji menjadi mabrur, padahal saya ngaku ini haji yang penuh dengan kekeliruan, satu-satunya harapan karena Allah Maha Pengampun. Jadi Allah menerima sholat saya bukan karena ini baik, tapi karena Allah Maha Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini korelasi pertama. Kenapa mesti ada judul haji dan taubat? Karena ternyata haji dengan seluruh manasiknya diterima oleh Allah dengan taubat. Bukan dengan kebaikan Anda. Karena kebaikan Anda dalam haji, tawafnya baik, oh enggak, tawaf Anda cuma nilai 50. Sa'i Anda cuma nilai 30.
Maka harapan mabrur dalam haji bukan karena Anda sempurna, tapi karena ada taubat, karena ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Siapa yang melakukan kebaikan, kami balas berlipat ganda. Kenapa Allah balas berlipat ganda pula? Jawabannya dua nama Allah yang menjadi penutup ayat itu. Innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha berterima kasih. Bagian-bagian ibadahku yang baik diterima oleh Allah dengan syakur, maka dilipat gandakan. Tapi bagian-bagian ibadahku yang rusak diterima Allah dengan ghafur. Makanya Anda selesai salat, dua nama Allah. Terhadap kekeliruan, ghafur. Kalau memang nggak keliru, syakur. Allah akan Maha membalas. Alasan yang kedua, ada apa antara haji dengan taubat? Ayat 199 surat Al-Baqarah memberikan jawaban itu. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Allah berfirman, apabila matahari telah terbenam hari Arafah, tinggalkan Arafah, bertolaklah menuju Muzdalifah. Dalam perjalanan jangan henti kalian istighfar. Di semua manasik haji, perintah zikirnya zikir umum. Perhatikan ketika Anda mabit pada hari tasyrik di Mina, Allah perintahkan zikir secara umum. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau manasik selesai dan kalian saat ini sedang berada di hari tasyrik, banyak-banyak berzikir. Dan Allah tidak definitifkan zikirnya. Tapi begitu selesai Arafah, Allah definitifkan zikirnya. Kata Allah, wastaghfirullah. Maka zikir terbaik setelah matahari terbenam hari Arafah, dalam perjalanan Anda menuju Muzdalifah, Anda terus-menerus istighfar. Kalau Anda bertanya, kenapa selesai wukuf Arafah ada zikir dan definitif yaitu istighfar? Anda tahu puncaknya haji adalah Arafah. Induk dari semua rukun haji adalah Arafah. Maka sangat tepat selesai Anda dari induknya manasik haji lalu Anda membacakan astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Wukuf ini syarat dengan kesalahan. Syarat dengan kekurangan. Kalau tidak ada ampunan, wukuf ini pasti tidak laku dan tidak tercatat di hadapan. Satu-satunya harapanku, wukuf ini tercatat di depanmu bahwa Engkau Maha Pengampun.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inilah ayat 99 surat Al-Baqarah yang menegaskan keharusan istighfar selesai wudu. Maka ini minimal dua alasan kenapa mesti ada judul haji dan taubat. Kalau mau ditambahkan dengan alasan ketiga juga gampang. Bukankah taubat itu menghapus dosa? Dan bukankah haji mabrur itu juga menghapus dosa? Maka taubat dengan haji mabrur berbeda, tapi hasilnya nyaris sama. Sama-sama menghapus dosa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, apa itu taubat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, taubat itu melepaskan dua jalan, kemudian kokoh di satu jalan. Lepaskan dua jalan. Jalan yang pertama, maghdubi alaihim. Jalan yang kedua, ad-dallin. Setelah Anda lepaskan maghdubi alaihim, Anda lepaskan jalan ad-dallin, istiqamahlah di atas siratal mustaqim. Ini namanya taubat. Anda lepaskan jalan maghdubi alaihim dan jalan ad-dallin, namun Anda tidak istiqamah di atas siratal mustaqim, itu bukan taubat. Maka taubat terdiri dari dua bagian, melepaskan dan mengokohkan. Lepaskan jalan maghdubi alaihim, lalu lepaskan jalan ad-dallin. Setelah Anda melepaskan dua jalan, maka kokohlah di atas siratal mustaqim. Kalau dua komponen ini berhasil, itulah yang dimaksud dengan taubat. Jemaah sekalian, dosa Anda di depan Allah bentuknya cuma dua, walaupun jumlahnya banyak. Dosa Anda berapa? 1000. Di usia model kita mustahil 1000. Cuman Anda pikir aja, cuman satu kasus Anda di pengadilan, nyatanya Anda nggak selamat. Bayangkan kalau kasus Anda di depan Allah selama 60 tahun, jumlah kasusnya 5000. Dengan alasan apa Anda merasa selamat? Jadi berapapun jumlah dosa Anda, namun bentuknya cuma dua. Bentuk pertama maghdubi alaihim, bentuk kedua dhalin. Apa maghdubi alaihim? Maghdubi alaihim adalah dosa-dosa yang udah diketahui namun dilanggar. Ilmu tanpa amal. Udah tahu dilanggar. Anda tahu nggak boleh ghibah? Tahu. Nyatanya dilanggar. Ini jenis dosa yang pertama, dosa melanggar ilmu. Dosa yang kedua adalah dhalin, dosa karena tidak tahu, karena memang nggak belajar. Tidak semua tidak tahu itu uzur. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ketidaktahuan Anda dalam hal-hal yang rata-rata orang tahu, itu bukan uzur. Berapa bagian waris seorang nenek? Saya nggak tahu.
Dan mayoritas orang juga nggak tahu. Tidak tahu Anda. Dan mayoritas orang nggak tahu ini uzur. Kenapa Anda pakai jilbab? Emang kenapa? Itu kan pakaian orang Arab. Wajib hukumnya. Saya baru tahu sekarang. Tidak tahunya kamu bukan uzur karena rata-rata orang tahu. Kalau pergi ke dukun tidak tahu uzur nggak? Pergi ke dukun. Syirik, saya baru tahu sekarang. Nah, tidak tahu dalam hal pergi ke dukun, menurut Anda uzur nggak? Di sebagian tempat uzur, di sebagian tempat bukan uzur. Di Jakarta kajian di mana-mana, ceramah di mana-mana, dukun identik syirik itu diketahui oleh rata-rata orang. Tidak tahunya Anda untuk kawasan Jakarta nggak diterima. Tapi kalau Anda tinggal di pelosok negeri sana, jangan pula disebut negerinya. Nanti ada yang protes. Nggak terima negerinya disebut pelosok. Tapi orang pergi ke dukun dan lokasi domisilinya di pelosok. Nggak ada ilmu, nggak ada dakwah. Kecuali sekali setahun. Bagus-bagusnya 2 kali setahun. Nah, tidak tahunya orang-orang seperti ini uzur. Karena tidak tahunya mereka bersamaan dengan rata-rata orang setempat tidak tahu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jual beli inah bagi orang yang nggak tahu bukan uzur. Karena di zaman itu zaman ilmu. Tapi di zaman ini orang yang jual beli inah karena tidak tahu emang uzur. Karena zamannya zaman jahil. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak tahu itu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Intinya, dosa kita ada 2. Dosa pertama, dosa tahu lalu dilanggar. Itu dosanya maghdubi alaihim. Dosanya orang-orang Yahudi. Berilmu tapi tidak diamalkan. Tahu lalu dilanggar. Ini dosanya maghdubi alaihim. Adapun abdallin, dosanya orang-orang Nasrani. Enggak tahu, tapi kadang-kadang sok tahu. Kalau enggak tahu ya diam. Ini udah enggak tahu tapi malah melakukan yang dia sendiri enggak tahu. Jemaah sekalian, kira-kira lebih banyak mana dosa Anda? Dosa kategori maghdubi alaihim, tahu lalu dilanggar, atau abdallin, dosa tidak tahu tapi sok tahu. Begini kali caranya, ternyata salah. Saya kira jemaah sekalian, kalau Anda tipe orang yang banyak belajar, dosa Anda lebih banyak maghdubi alaih. Tapi kalau ada orang yang tipenya memang nggak suka belajar, nggak suka ngaji, tipe dosanya lebih banyak dosa abdallin. Bagaimanapun taubat, artinya tinggalkan semua dosa tipe maghdubi alaihim. Tinggalkan pula dosa tipe abdallin. Setelah Anda tinggalkan dosa dengan 2 tipe ini, kemana Anda pergi? Siratal mustaqim. Ingat, Anda tinggalkan 2 tipe dosa tadi, tapi tidak lantas Anda berada di siratal mustaqim. Itu bukan taubat. Atau nomor 2,
Anda berada di atas siratul mustaqim, tapi belum melepaskan dua dosa ini. Itu pun bukan taubat. Taubat itu lepaskan dan kokohkan. Lepaskan dosa maghdubi alaihim, lepaskan dosa abdallin, lalu kemudian kokohlah di atas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Tafsir terbaik siratal mustaqim datang dari Imam Ibnu Qayyim. Ini definisi taubat tadi dari Ibnu Qayyim juga. Nah, sekarang definisi pembahasan taubat kita hari ini hampir 100% dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau ada safar tadi dari Imam Nawawi. Jemaah sekalian yang saya hormati, siratal mustaqim rukunnya dua. Kalau dua rukun ini terpenuhi, itu siratal mustaqim. Apa itu? Pertama, ma'rifatul haq. Yang kedua, itharul haq. Siratal mustaqim itu mengenali kebenaran. Nomor dua, lalu memprioritaskan kebenaran. Tahu kebenarannya, kemudian diprioritaskan. Kalau dua unsur ini terpenuhi, itu namanya siratal mustaqim. Anda tahu salah, saya tahu. Rukun Islam. Salat zuhur jam berapa Anda? Biasanya jam 2. Anda tahu kebenarannya, tapi tidak diprioritaskan. Ini bukan siratal mustaqim. Kecuali kalau darurat. Misalnya Anda tidur, bangun-bangun setengah 2. Itu uzur. Jadi tidak serta-merta karena Anda menjalankan satu kebenaran lalu itu dinamakan siratal mustaqim. Sampai kebenaran itu memang jadi prioritas. Enggak semua orang yang menjalankan kebenaran berarti siratal mustaqim. Sampai ia jadikan kebenaran itu prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas itu jangan korbankan untuk ibadah untuk yang lain, tapi korbankan yang lain untuk ibadah. Itu namanya prioritas. Baik jamaah sekalian, itu definisi dari taubat. Melepaskan dua hal, lalu kokoh di atas satu hal. Anda lepaskan dua halnya tapi tidak mengambil siratal mustaqim, bukan taubat. Atau Anda ambil siratal mustaqim namun dua dosa ini tidak dilepaskan. Itu juga bukan taubat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ayat-ayat yang mengharuskan taubat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, Anda tidak temukan ayat-ayat Al-Quran selembut ayat-ayat yang memerintahkan taubat. Anda, kata Imam Ibn Taimiyah, tidak akan temukan ayat-ayat selembut ayat-ayat yang memerintahkan taubat. Allah perintahkan salat, bahasanya datar-datar aja. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Datar. Tapi ketika Allah perintahkan Anda taubat, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wahai
hamba-hambaku. Anda dipanggil hamba, udah gitu pakai ku. Beda dong, ini anak, ini anakku, beda kan? Anda berdosa, tapi Allah menghubungkan Anda dengan dirinya. Wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas. Allah nggak sebutkan dosanya. Allah cuma sebutkan melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayangku. Bukan dari ampunan, kasih sayang namanya. Padahal kasih sayang yang dimaksudkan ampunan. Tapi Allah tidak gunakan ampunan, tapi menggunakan kasih sayang. Kenapa? Sebab Allah lebih memaafkan Anda dengan kasih sayang ketimbang dengan maaf. Kalau Anda memaafkan orang lain, pasti dengan maaf, bukan dengan kasih sayang. Maka setelah memaafkan, di sini masih sisa banyak banget. Udah dimaafin nih orang, tapi di sini Masya Allah masih banyak sisa. Anda memaafkannya dengan maaf, makanya banyak sisa. Allah Azza wa Jalla selalu memaafkan hamba dengan kasih sayang. Tidak sekedar dengan maaf, plus kasih sayang. Makanya Al-Quran banyak berbunyi, Ghafur Rahim. Kenapa selalu digandengkan? Karena selalu Allah hapus dosa Anda dengan kasih sayangnya. Anda lihat anak kecil Anda di rumah. Anda bilang, nanti Bapak pulang, PR harus udah jadi. Ternyata Anda pulang, anak Anda sama sekali tidak megang buku, apalagi nulis PR. Ada dongkol. Tapi kasih sayang lebih besar, dongkol itu hilang. Orang-orang yang kebenciannya hilang, karena kasih sayangnya besar, ini dinamakan halim. Maka kadang-kadang dalam Al-Quran Allah berfirman, Ghafurun halim. Ghafur apa ghafur? Maha mengampun. Halim apa itu halim? Halim, bahwa Allah benci dengan dosa kita, tapi kasih sayangnya lebih besar sehingga benci itu akhirnya hilang. Itu halim. Baik jemaah sekalian, di antara ayat Taubah yang sangat luar biasa adalah ayat 31 surat An-Nur. Nanti perhatikan betapa lembutnya ayat ini. Saya ulangi sekali lagi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Anda tidak akan temukan ayat-ayat paling lembut selain ayat-ayat perintah taubat. Tadi saya bacakan surat Az-Zumar ayat 53. Sekarang An-Nur ayat 31 Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Anda berdosa, mestinya Allah berfirman, bertaubatlah kepada Allah, wahai kalian-kalian pendosa. Enggak. Allah tahu Anda berdosa, tapi Allah tetap memanggil Anda dengan mukminun. Kalau di kehidupan sehari-hari kita tidak berdosa aja namanya udah luar biasa. Berdosa, Anda baik-baik aja, nama Anda udah rubah-rubah orang. Siapa ini Ayam? Kawan dipanggil dengan Ayam. Dulu waktu sekolah sering gak ngerti kalau guru ngasih penjelasan. Maka kita menyebutnya Ayam. Tetapi Allah Azza wa Jalla, Anda meskipun berdosa,
tetap saja Allah memanggil Anda mukminun. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Taubatlah kepada Allah, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian untung. Allah berikan Anda optimisme. Rata-rata orang yang berdosa pesimis. Rata-rata orang yang berdosa pesimis. Dan itu hukuman. Orang-orang yang berdosa jujur bahwa antara dirinya dengan Allah banyak persoalan. Karena ngaku dan jujur banyak persoalan dengan Allah, maka pesimisme itu tidak tumbuh. Namun demikian, agar orang-orang yang berdosa ini tidak kehilangan harapan, Allah mengatakan, taubatlah, wahai orang yang beriman, agar kalian untung. Ayat 31 surat An-Nur ini turun kepada para sahabat. Setelah mereka hijrah ke kota Madinah, dan setelah mereka berulang-ulang jihad. Siapa yang dimaksud? Sahabat. Dan mereka sudah hijrah. Mereka pun sudah berjihad berkali-kali. Ternyata Allah mengatakan, taubatlah wahai orang yang beriman. Agar Anda tahu, taubat itu bukan ibadahnya orang berdosa, tapi ibadahnya orang yang beriman. Taubat, itu buat orang nakal. Tidak. Taubat itu jalannya orang yang beriman. Maka perintah taubat dalam ayat ini, garda terdepan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sahabat. Setelah mereka berjuang memeluk Islam, mereka pun hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka pun telah habis-habisan berjihad, lalu Allah mengatakan, taubatlah wahai orang-orang beriman. Artinya Allah ingin tegaskan, taubat ini bukan ibadahnya orang nakal, tapi orang beriman. Ayat lain tentang taubat adalah ayat 11 dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak bertaubat, itu orang zalim. Maksudnya apa? Anda berdosa, tapi taubat Anda bukan zalim. Tapi Anda berdosa dan tidak taubat, itu baru zalim namanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, tidak terhina seseorang karena dosa, tapi karena tidak bertaubat. Tidak terhina seseorang karena dosa, tidak jahat seseorang karena dosa, tetapi karena tidak bertaubat. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita cukupkan ayat-ayat tadi. Tentang syarat taubat Anda pasti sudah tahu. Menyesal, meninggalkan sekarang juga, bertekad tidak mengulangi. Ingat, yang disyaratkan tekad, bukan syarat benar-benar nggak diulangi. Apa syarat yang ketiga? Bertekad nggak diulangi. Mana yang menjadi syarat? Tidak ngulanginnya atau tekadnya? Tekadnya yang menjadi syarat. Saya bertekad nggak dusta lagi.
Tiba-tiba dusta. Oh, taubat kamu nggak sah. Dosa yang kemarin balik lagi. Syarat taubat itu bertekad nggak ngulangin. Yang menjadi syarat nggak ngulanginnya atau tekad? Tekadnya yang menjadi syarat. Kalau Anda udah bertekad, udah, taubat Anda udah sah. Bagaimana kalau terulang lagi? Yang menjadi syarat itu tekadnya, bukan tidak ngulanginnya. Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau ditanya, wahai imam, seseorang berdosa, lalu taubat. Berdosa lagi dengan dosa yang sama, taubat lagi. Dosa lagi dengan dosa yang sama, taubat lagi. Ini bagaimana wahai imam? Kata Imam Hasanul Basri, demi Allah ini orang yang beriman. Sebab kalau dia orang munafik, pasti tidak ada taubatnya. Tapi bahwa dia berdosa, dia berjuang taubat. Qadarullah berdosa lagi, berjuang lagi untuk taubat. Demi Allah ini orang yang berdosa. Demi Allah ini orang yang beriman. Karena tidak ada yang bertaubat dalam dosa kecuali orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan taubatan nasuh? Banyak sekali tafsir ulama kita tentang taubatan nasuh. Sebagaimana tersebut pada ayat 8 dalam surat At-Tahrim. Tetapi tafsir terbaik mengenai taubatan nasuh adalah penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, taubat dinamakan nasuh atau nasuha dengan 3 syarat. Kalau Anda mampu memenuhi 3 syarat ini, taubat Anda benar-benar taubatan nasuh. Syarat yang pertama, jemaah sekalian, syarat yang pertama adalah ikhlas. Bahwa taubat ini bukan untuk melindungi kehormatan. Kalau saya nggak taubat, macam mana? Saya udah tua. Oh, taubat ada untuk melindungi kehormatan. Bukan karena Allah. Ini taubat nggak nasuh. Maka syarat taubatan nasuh yang pertama, bahwa taubat itu murni. Murni untuk namanya Allah, bukan untuk nama Anda. Syarat yang kedua, ijma'ul azmi. Membulatkan tekad, nggak ngulangin lagi. Gimana? Tekadnya udah bulat? Saya udah bulat, nggak bakal ngulangin lagi. Baik, ini syarat kedua. Syarat yang ketiga, ta'mimut taubah. Bahwa taubat itu total. Dosa Anda 5.000, taubatnya cuma 1. Itu bukan taubatan nasuh. Taubatan nasuh itu bahwa Anda taubat untuk semua dosanya. Udah berhenti reman. Iya, saya udah nggak jadi preman. Tapi saya masih minuman keras. Taubat Anda meninggalkan 1 tapi belum yang lain. Ini bukan taubatan nasuh. Taubatan nasuh bahwa taubatnya Anda total untuk semua dosa. Berat sekali
Oh enggak berat. Taubat untuk semua dosa enggak berat. Bagi orang yang punya tekad. Tapi kalau tekadnya tekad enggak bulat, berarti gepeng kan? Kalau bulat tekadnya tekad gepeng, ya udah, makanya berat. Kenapa bahasa Indonesianya tekad bulat? Hah? Ada guru bahasa Indonesia? Baik, jadi yang dimaksud dengan taubatan nasuh adalah taubat dengan 3 syarat tadi. Ikhlas, nomor 2 tekad bulat, yang ketiga taubatnya total. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa indikasi-indikasi taubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Artinya taubat ini diterima berarti taubat ini benar-benar sah. Apa indikasinya? Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara indikasi-indikasi taubat Anda sah dan sudah diterima oleh Allah. Ingat, hanya indikasi, bukan kepastian. Anda suka kepastian atau indikasi? Kalau kepastian, insya Allah Anda akan sombong. Taubat saya udah pasti diterima. Sombong Anda. Tapi kalau indikasi itu artinya kemungkinan besar Anda nggak sombong. Dan Anda akan terus minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indikasi yang pertama, an yakuna ba'da taubatu khairan mimma kana qablaha. Bahwa Anda menjadi lebih baik setelah taubat. Tadinya ngomongnya kasar, setelah taubat jadi lembut. Tadinya ngamuknya luar biasa, setelah taubat jadi lembut. Tadinya sholat sedapatnya, sekarang jadi muazin. Kondisi Anda yang lebih baik setelah taubat, indikasi besar taubat Anda insya Allah telah diterima oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tanda kebaikan telah diterima Allah, bahwa kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lain. Dan tanda bahwa dosa tidak diampuni Allah, bahwa dosa itu melahirkan dosa yang lain. Dosanya apa? Pacaran. Setelah pacaran, khalwat. Tuh. Dosa 1 melahirkan dosa 2. Menunjukkan dosa pertama tidak diampuni. Kalau dosa diampuni, berhenti. Tapi kalau dosa nyambung, berarti tidak diampuni. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, indikasi satu kebaikan diterima Allah, dia melahirkan kebaikan yang lain. Kamu sholat Isya, iya. Habis Isya, ba'diyah. Satu kebaikan melahirkan kebaikan yang lain. Ini indikasi yang sangat bagus. Baik jemaah sekalian, ini indikasi pertama, taubat Anda insya Allah telah diterima oleh Allah. Bahwa Anda menjadi lebih baik setelah taubat. Jemaah sekalian, agama kita ini indah sekali. Orang jahat enggak akan berubah baik dengan penjara. 100%. Orang jahat enggak akan berubah jadi baik karena dipukul, dicambuk.
Satu-satunya yang mengubah jahat menjadi baik adalah taubat. Banyak preman masuk penjara, habis keluar lebih preman lagi. Karena nggak akan ada yang mengubah kejahatan kita. Penjara nggak akan mengubah kejahatan jadi baik. Hukuman, dicambuk, dipukul nggak akan mengubah jahat kita jadi baik. Satu-satunya yang akan mengubah jahat menjadi baik adalah taubat. Hanya itu yang akan merubah. Indikasi kedua, insya Allah taubat Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yazalal khawfu musahiban lahu la ya'manu min makrillahi tarfata'in. Bahwa hati ini terus-menerus dalam ketakutan. Tidak ada rasa aman dari azab Allah walau sekejap mata. Anda udah tobat, iya. Gimana rasanya? Takut di sini, takut. Pokoknya kalau saya naik kendaraan, jangan-jangan nanti azab datang. Ada rasa takut dan gak ada rasa aman terhadap azab sama sekali. Kenapa Anda takut? Karena pintu ketakutan memang ada. Anda berdosa, iya, dosa Anda itu pintu ketakutan. Dosa kita adalah pintu yang menakutkan. Azab Allah itu selalu datang dari pintu itu. Tapi apabila setelah bertaubat, justru hati ini takut, takut lagi dan takut terus. Rasa takut terhadap Allah, rasa takut terhadap hukuman, rasa takut terhadap dosa. Ini rasa takut makin kuat setelah taubat. Ini menunjukkan taubat Anda diterima. Kenapa? Kalau Anda takut, artinya Anda nggak berani. Betul tidak? Orang yang takut berarti tidak berani. Disebabkan karena hati takut, nggak ada lagi keberanian gibah. Disebabkan karena hati takut, nggak ada lagi keberanian zalim. Karena hati sudah takut, nggak ada lagi keberanian minjam uang tak kembali. Jangan ketawa. Itu fakta. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Semua dosa ini awalnya adalah berani. Berani ghibah, berani khianat, berani zalim. Tapi ketika taubat Anda telah diterima oleh Allah, berani itu berubah menjadi takut. Ghibah lagi dong? Enggak, saya takut. Menipu lagi dong? Enggak, saya takut. Dalam jiwa setiap manusia ada dorongan untuk semua dosa. Dorongan ini nyata atau tidak nyata ditentukan rasa takut. Kenapa nggak nyolong? Takut. Kenapa nggak korupsi? Takut. Masalahnya orang yang beriman takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama kita mengatakan, apabila hati seseorang terisi dengan rasa takut kepada Allah, berarti keinginan-keinginan dosanya akan terbakar oleh takut itu. Jadi takut itu bagaikan api. Setiap kali ada keinginan berdosa, keinginan itu langsung terbakar oleh api ketakutan tadi.
Anda lihat dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah padahal nggak melihat Allah. Lahum maghfirah. Bagi mereka ada ampunan. Renungkan ayat ini, bahwa sepanjang kalian takut dengan dosa kalian, kata Allah, berarti dosa itu diampuni. Sepanjang kalian takut dengan dosa-dosa kalian, berarti dosa itu diampuni oleh Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, indikasi ketiga atau terakhir bahwa taubat Anda insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Al-inkisarul khas, rasa hina. Rasa hina. Bertemu dengan fulan, pasti dia nggak sejahat saya. Bertemu dengan fulan, ini pasti dosanya nggak banyak seperti saya. Selalu merendahkan diri. Karena sudah terjadi sesuatu yang membuat diri rendah, yaitu dosa. Maka orang yang taubatnya diterima Allah tidak mungkin takabur, tidak mungkin membesarkan diri, tidak mungkin meninggikan diri. Kalau Anda melihat seseorang yang merasa taubat, tapi takaburnya nggak hilang, ini taubatnya nggak sah. Bukan nggak sah, ini taubatnya kemungkinan tidak diterima oleh Allah. Karena di antara tanda taubat diterima oleh Allah, bahwa taubat itu membuat seseorang selalu merasa hina dan merasa rendah. Merasa rendah di depan Allah dan merasa rendah juga di depan manusia. Anda lihat orang yang lebih tua, ini pasti kebaikannya banyak dan dosanya sedikit. Anda lihat yang lebih muda, ini usianya lebih muda, pasti dosanya nggak sebanyak saya. Bertemu dengan seorang satu usia, pasti kebaikan saya belum tentu lebih baik dari dia. Jadi taubat yang jujur itu selalu membuat seseorang merendah. Selalu membuat seseorang menghinakan diri di depan Allah, menghinakan diri juga di depan manusia, merendahkan diri di depan manusia. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya tambah satu lagi deh. Di antara tanda dan indikasi taubat Anda diterima oleh Allah, bahwa Anda semakin jujur. Semakin jujur dalam berbicara, semakin jujur di dalam janji-janji, semakin jujur di dalam segala akad-akad, semakin jujur. Ayat 117 dalam surat At-Taubah berbicara bahwa Allah ampuni Muhajirin, Ansar, dan tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah telah beri taubat kepada Nabi, Muhajirin, Ansar. Kalau ada dosa, taubatnya Allah menghapus dosa. Kalau tak ada dosa, taubat ini akan meninggikan
derajat. Pada ayat 17 Allah tegaskan telah memberikan taubat kepada Nabi, Muhajirin, Ansar. Pada ayat 118 penegasan Allah telah beri taubat 3 orang yang absen dalam perang Tabuk. Allah berfirman, wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Allah beritahu buat Nabi, Muhajirin dan Ansar, ayat 117. Allah juga berikan taubat untuk 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, ayat 118. Ayat bagi-bagi taubat itu ditutup ayat 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kalian selalu jujur. Ayat inilah yang menjadi dalil. Apabila setelah taubat, bicara Anda lebih jujur, janji Anda lebih jujur, kejujuran menandakan Anda adalah ahlul maghfirah insyaallah. Anda adalah orang yang insyaallah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah sekalian, saya kira di masa haji nanti, di antara doa, di antara zikir terbaik Anda saat tawaf, saat sa'i, saat ukur, saat mabit, bahwa Anda terus menerus istighfar di depan Allah. Satu hadis diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Hadis ini hasan, sebagian ulama bilang sahih. Sebagian kecil mengatakan dhaif. Yang lebih kuat hadis ini adalah hadis hasan sahih. Seorang laki-laki menjumpai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu laki-laki ini berteriak 3 kali. Ya Rasulullah, wa dzunubah, wa dzunubah, wa dzunubah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan doa berikut. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih luas dari dosa. Dan rahmatmu lebih menjadi optimismeku dibandingkan amalku. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih luas dari dosaku. Kebaikan dan rahmatmu lebih menjadi optimismeku dibandingkan amal-amal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kau bacakan. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min aman. Kata Nabi, ulang lagi. Dibacakan lagi laki-laki. Kata Nabi, ulang lagi yang ketiga kali. Diulang lagi laki-laki. Kata Nabi SAW, idhab faqad ghafarallahu lak. Pulanglah, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, 11:09, 10,
dusta pula awak. Jam di depan saya yang dusta. Itu. Baik jemaah sekalian, nggak jadi masalah. Bagi Anda yang hendak bertanya, terkhusus 2 materi. Pertama, akhlak dalam safar haji, dan yang kedua, haji dan taubat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Tes 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya selesai Mubarak. Masya Allah, ilmu yang luar biasa telah sekali terima dari Ustaz. Hanya ada beberapa pertanyaan terkait dengan ini. Pertama terkait dengan tobat, Ustaz. Tadi Ustaz sudah menyampaikan berbagai macam, Masya Allah, ayat Al-Quran. Hanya ada yang saya ingin sampaikan, bisa satu ayat di surah An-Nisa. Ya Allah berfirman, innama taubatan lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat orang-orang yang melaksanakan kejahatan karena jahalah, karena kebodohan misalnya. Nah, kebodohan di sini apa tuh Pak Ustaz? Apakah memang karena orang itu tidak tahu bahwa itu salah atau bagaimana? Kemudian cuma jatuh Nabi Korib misal. Nah, mungkin tadi juga Ustaz sampaikan bahwa kalau dari pengertiannya kita bisa baca di terjemahkan Ustaz. Kemudian orang itu yang berdosa itu bertobat dalam waktu dekat gitu Ustaz. Nah, apakah di sini maksudnya orang bertobat langsung dia orang berbuat salah langsung bertobat, atau kalau seperti lafaznya itu Ibnu Katsir hatta lam yudorjik, sebelum dia nampak ditegur. Itu Ustaz mohon penjelasannya ya. Pertama, yang kedua terkait dengan akhlak Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan tentang masalah walimatul syafar gitu ya. Bahwa walimatul syafar itu sunahnya adalah setelah kita bersapa, dengan dalil yang Rasulullah SAW kalau beliau keluar dari safar, beliau menyembelih 1 ekor abu. Nah, apakah itu maksudnya adalah safar yang tidak terkait dengan ibadah ya Ustaz? Karena kalau misalnya safar terkait ibadah, contohnya haji Ustaz, khawatirnya sebagian mengkhawatirkan unsur riaknya gitu. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Supaya tidak mutakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayat 17 dalam surat An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Taubat yang diterima hanya untuk orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Nomor 2, taubatnya pun dalam waktu yang dekat. Jadi 2 syarat. Pertama, dari segi sebab, dosa itu karena kebodohan. Dari segi waktu, taubat itu dekat. Apa tafsir bodoh dan dekat? Tafsir terbaik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berdosa karena kebodohan. Kata Ibnu Abbas, semua dosa itu adalah kebodohan. Tidak ada dosa yang pintar.
Dosa dari orang yang tahu enggak. Begitu seseorang berdosa, walaupun dia tahu, bodoh namanya. Siapa yang berdosa, Pak Kiai? Siapa yang berdosa, Ustaz? Walau kiai, walau ustaz, walau habaib, walau ajengan, begitu udah berdosa, bodoh namanya. Jadi Allah akan memberikan taubat terhadap orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Kata Ibnu Abbas, kebodohan yang dimaksud tak lain adalah dosa itu sendiri. Jemaah sekalian, Anda tahu bedanya orang bodoh dengan orang pintar? Orang pintar itu tidak berpikir di depan mata, tapi berpikir akibat. Dan orang bodoh itu berpikir di depan mata, dan gak berpikir akibat. Saya makan riba, di depan mata apa? Saya ganti mobil ban. Orang-orang yang berpikir di depan mata ini orang bodoh. Orang pikir mereka tidak berpikir apa yang di depan mata, berpikirnya akibat. Riba, oh itu laknat itu. Riba, oh itu peperangan dengan Allah itu. Bodoh dalam bahasa Al-Quran, tafsirnya bukan soal akademis. Tetapi setiap orang yang berdosa dengan sengaja, dia telah menjatuhkan diri kepada bahaya. Karena tidak ada dosa yang gak berbahaya. Summa yatubuna min qarib, lalu mereka bertaubat dengan dekat. Taubat dengan dekat artinya taubat sebelum mati. Taubat sebelum nyawa di kerongkongan. Itu namanya taubat yang cepat atau taubat yang dekat. Dua penafsiran ini adalah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masalah walimatus safar. Yang sesuai ajaran Nabi bukan walimatus safar namanya, tetapi naqiyah. Ini istilah kita hidupkan. Kalau tidak bisa bikin pestanya, intinya Anda hidupkan istilahnya aja. Naqiyah, apa itu naqiyah? Neraktir orang makan sepulang safar. Bikin jamuan makan sepulang safar. Itu namanya naqiyah. Berapa ekor kambing? Ya kalau Nabi 1 ekor kambing, namun itu tidak mengikat. Mampunya nasi uduk, ya nasi uduk. Tidak syarat harus seekor kambing. Akikah setelah kelahiran, tujuannya adalah syukur. Naqiyah setelah kembali safar, tujuannya syukur juga. Karena bagian dari syukur, Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Kalau ada nikmat ceritakan, kata Allah. Maka terpatahkan asumsi bahwa kalau bikin walimah, kalau bikin naqiyah, nanti ria. Oh, Anda jangan ke sana. Naqiyah ini tujuannya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tujuan dari naqiyah ini adalah menceritakan nikmat Allah. Hajinya udah beres, pulangnya udah selamat, zam-zamnya ambil segelas kecil masing-masing, dan ini korma. Menceritakan nikmat
artinya Anda membahagiakan orang lain yang berhati bersih. Kalau misalnya saya berhati bersih, Anda yang baru beli mobil, saya ikut bahagia. Anda yang pulang haji dalam keadaan selamat, saya ikut bahagia. Tapi kalau saya tidak ceritakan, kebahagiaan saya sepi, cuman saya doang. Tapi begitu saya ceritakan, ceritanya juga pakai makan-makan, maka kebahagiaan saya ramai. Jadi jangan lagi berpikir nanti ria. Oh enggak. Nakiah ini dalam rangka firman Allah, bersyukur, dan bagian dari syukur itu adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apakah ada syariat salat taubah? Jika ada, bagaimana caranya? Salat taubat ada dua macam. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Salat taubat yang tidak disyariatkan, karena hadisnya palsu, melakukan salat antara maghrib isya sebanyak 6 rakaat dengan niat taubat. Nah, ini dari segi riwayat hadis tidak ada. Tapi kan bagus-bagus aja salat. Nah, ini kembali lagi dolin lagi tuh. Dolin. Dolin itu nggak ada ilmunya tapi amal. Itu dolin. Kalau maghdubi alaihim ada ilmunya tapi nggak amal. Nah, adapun salat taubat yang sesuai sunnah ada dua. Pertama, selepas berdosa, Anda tahu Anda berwudu dengan sempurna, setelah itu Anda salat dengan khusyuk. Kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma salla rak'ataini la yuhaddits fihima nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu seperti wudu'ku, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang berlalu. Ini salat taubat pertama. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salat taubat yang kedua adalah salat duha yang dilaksanakan ketika matahari sudah mulai meninggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmudul fisam. Salatnya orang-orang yang bertaubat saat matahari sudah mulai tinggi, anak unta sudah mulai kepanasan. Ini 2 salat sunnah yang menghapuskan dosa. Salat wajib menghapuskan dosa juga. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi kita, beliau bernama Abul Yusri. Suatu hari lewat seorang wanita penjual korma di depan rumah Abul Yusri. Abul Yusri mengatakan, saya beli tapi masuk rumah. Dijual, kalau di luar saya tidak beli. Karena perlu jualan harus laku, maka wanita ini masuk rumah. Wanita ini masuk rumah. Sesampainya di dalam rumah, ternyata Abul Yusri ini buaya darat. Kenapa buaya darat? Karena ternyata beli korma itu cuman
alasan untuk ke kanan dan ke kiri. Masuk wanita penjual korma, berawal dari mata, dilanjutkan dengan kata, selanjutnya tangan berbahasa. Yang bisa disentuh, yang bisa dipegang. Setelah itu wanita ini pergi. Wanita ini pergi, Abu Yusuf menyesal. Ya Allah, teganya saya mempermainkan kemiskinan orang lain. Oh, tidak tahan hatinya, menyesal, tidak tahan. Langsung pergi ke masjid. Waktu itu jelang sholat asar. Abu Yusuf bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kasusnya begini. Saya diampuni enggak? Beliau ketemu Nabi. Ya Rasulullah, kasusnya begini. Saya diampuni enggak? Nabi enggak jawab. Akhirnya Abu Yusuf bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, di sini enggak tahan. Nyesel. Masalahnya tadi begini. Saya diampuni enggak? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, rahasiakan dosamu, lalu taubat kepada Allah. Enggak puas dengan jawaban Abu Bakar, Abu Yusuf bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, wahai Umar, tadi begini. Saya diampuni enggak? Umar radhiyallahu anhu marah. Kata Umar, dosamu yang tadinya rahasia, lalu kamu bertanya sehingga terbuka. Kenapa tidak dirahasiakan saja dan taubat? Jawaban Abu Bakar dan Umar sama. Karena gurunya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita sendiri tidak menjawab tadi. Berkumandang azan, selanjutnya sholat asar, selesai asar Nabi SAW bersabda, aina rajul? Mana laki-laki yang tadi bertanya? Maju Abu Yusuf, ya Rasulullah, saya orang. Kata Nabi SAW, asallaita al-asra ma'ana? Barusan kamu ikut sholat asar enggak? Abu Yusuf mengatakan, iya. Saya ikut asar. Ya Rasulullah, bukan itu masalahnya, dosa. Bukan sholat asarnya. Kata Nabi, kamu ikut asar? Kata dia, iya. Idhab faqad ghafarallahu lah. Kamu pulang saja, dosamu sudah diampuni oleh Allah. Karena barusan turun ayat 111 dalam surat Hud. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Lakukanlah salat di dua tepi siang dan di sebagian malam, karena kebaikan-kebaikan alias salat menghapus dosa-dosa. Maka salat wajib ini juga menghapus dosa. Wallahu a'lam. Demikian, sudah kan? Masih ada satu tapi Iya. masih terkait dengan nahyah, Ustaz. Pertanyaannya, apabila nahyah tanpa mengundang ke rumah karena keterbatasan tempat, dengan mengirimkan makan ke tetangga, apa dihitung dengan sebagai nahyah atau tidak? Syukran. Aslinya kan makan bersama, biar ceritanya enak. Kalau dikirim makanan nanti yang cerita tetangga sama istrinya.
Nggak ada cerita umroh, nggak ada cerita tawaf. Aslinya seperti itu. Kalau Anda nggak bisa menjalankan yang asli, maka yang mendekati asli. Makan-makannya oke, tapi di rumahnya tak oke. Ya sudah, setidaknya itu sudah mendekat. Kaedahnya berbunyi, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Kalau Anda bisa melakukan semuanya, maka jangan semuanya ditinggalkan. Dalam hadis Nabi kita bersabda, saddidu wa qarib. Lakukan sesuai perintah. Kalau tidak bisa, lakukan mendekati perintah. Makanya nanti sambil tawaf minta rumah juga. Ya Rasul, ya Allah, saya mau nakiah rumahnya kekecilan. Berdoa. Minta rumah untuk nakiah, gak masalah. Yang gak boleh minta rumah untuk biar orang tahu. Nah, itu gak ada gunanya. Jadi boleh nakiah dengan mengirimkan makanan. Tinggal pesankan, ini makanan apa ini? Makanan nakiah, kita udah pulang sehat walafiat. Wallahu a'lam. Ya, sudah? Baik Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Semoga tidak ada halangan dan kendala, sehingga Anda berangkat dan kembali dalam keadaan sehat walafiat juga. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.